Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas materi terkait perkembangan teknologi dan moralitas manusia. Latar belakang. Di era modern ini, perkembangan teknologi telah menjadi salah satu kekuatan pendorong utama yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Sejak revolusi industri hingga munculnya era digital, inovasi teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berpikir. Teknologi informasi dan komunikasi khususnya telah menciptakan dunia yang lebih terhubung, di mana informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan moral dan etika yang kompleks yang perlu dihadapi oleh individu dan masyarakat. Transformasi sosial. Transformasi sosial ini lebih menggambarkan suatu proses evolusi, mulai dari masyarakat agraris, kemudian ke masyarakat industri, lalu ke era digital. Masyarakat agraris, masyarakat yang homogen, dengan kegiatan yang relatif sama dan nilai-nilai yang serupa. Kemudian masyarakat industri, perubahan struktural menuju industri, dengan spesialisasi pekerjaan dan kompleksitas sosial. Lalu era digital, teknologi informasi dan komunikasi mengarah pada konektivitas global dan transformasi interaksi sosial. Nah, transformasi sosial ini adalah perubahan mendalam dalam struktur, organisasi, dan fungsi masyarakat. Ini melibatkan perubahan dalam nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, perilaku, dan lembaga sosial. Lalu evolusi sendiri adalah proses perubahan bertahap dalam sifat-sifat makhluk hidup dari waktu ke waktu. Kemudian, mengapa dibilang transformasi sosial ini lebih menggambarkan suatu proses evolusi? Karena dia memiliki kesamaan, yaitu salah satunya yaitu perubahan yang bertahap, baik transformasi sosial maupun evolusi biologis melibatkan perubahan yang bertahap. Jadi perubahannya itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia tidak sekejap, tetapi dia membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan. Masyarakat agraris. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang ekonominya didominasi oleh pertanian. Jadi, sebagian besar penduduknya ini bekerja di bidang pertanian dan sebagian besar pendapatan mereka itu berasal dari hasil pertanian tadi. Lalu ada masyarakat industri. Masyarakat industri adalah masyarakat yang ekonominya didominasi oleh industri. Ini berarti bahwa sebagian besar penduduknya bekerja di pabrik, perusahaan, dan sektor industri lainnya. Era digital, yang pertama ada komunikasi, yaitu internet mengubah paradigma komunikasi dan pertukaran informasi. Munculnya media sosial dan platform digital mentransformasi interaksi sosial. Yang kedua, finansial teknologi. Sistem dompet digital mempermudah transaksi keuangan. Aplikasi keuangan memudahkan akses dan manajemen keuangan. Contoh, kalau teman-teman atau penonton menggunakan aplikasi Brimo, nah dari Brimo tersebut kita dapat melakukan transaksi seperti QRIS ataupun transfer. Jadi transaksi kita itu dapat lebih mudah, kita tidak perlu lagi memegang uang cash seperti itu. Lalu memudahkan akses dan manajemen keuangan. Dari aplikasi Brimo tersebut kita dapat melihat mutasi pengeluaran dan pemasukan uang kita. Kemudian yang ketiga ada bisnis. Aplikasi bisnis memperluas jangkauan dan efisiensi. E-commerce mengubah cara berbelanja dan berbisnis. Nah, e-commerce ini kita dapat melakukan belanja online ataupun kita bisa melakukan transaksi online. Tantangan etika dalam kecerdasan buatan. Yang pertama ada algoritma dan sistem AI. Pertimbangan moral dalam pengembangan dan output teknologi AI. Jadi, pertimbangan moral dalam pengembangan AI ini memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Kemudian, output teknologi AI ini memastikan bahwa AI ini tetap berada di bawah kontrol manusia. Jadi di sini AI tidak boleh menjadi ancaman bagi manusia atau menggantikan manusia dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada bias dan diskriminasi, yaitu potensi bias dan diskriminasi dalam teknologi AI. Contoh kasusnya itu seperti sistem rekrutmen. Jadi beberapa perusahaan ini menggunakan AI untuk mencari calon pekerja yang sesuai dengan kriteria mereka atau kriteria dari perusahaan tersebut. Namun, sistem ini dapat memperkuat bias gender atau ras karena mereka mungkin dilatih dengan data yang mencerminkan bias tersebut. Lalu, yang ketiga ada pengambilan keputusan otomatis. Tanggung jawab etis dalam pengambilan keputusan otomatis oleh AI.
Jadi di sini AI yang membuat keputusan tanpa campur tangan manusia menghadirkan tantangan baru dalam memastikan bahwa keputusan tersebut adil, transparan dan tidak merugikan individu atau masyarakat. Selanjutnya, privasi dan keamanan data. Menjaga privasi dan keamanan data adalah hal yang sangat penting untuk melindungi hak individu di dunia digital. Yang pertama ada konflik antara kebutuhan akan keamanan dan hak privasi individual. Jadi di sini di satu sisi kita menginginkan keamanan dan perlindungan dari ancaman baik fisik maupun digital. Tetapi di sisi lain kita menghargai hak privasi dan kebebasan untuk mengontrol informasi pribadi kita. Kemudian yang kedua ada pengawasan digital. Pengawasan digital dan implikasinya terhadap kebebasan. Di satu sisi pengawasan digital ini dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, melindungi keamanan nasional, dan menegakkan hukum. Tetapi di sisi lainnya, penggunaan teknologi pengawasan yang berlebihan dapat mengancam hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi privasi dan kebebasan berkumpul. Yang ketiga ada perlindungan data. Perlindungan data pribadi di era big data. Salah satu tantangan perlindungan data di era big data yaitu volume data, di mana big data melibatkan volume yang sangat besar yang sulit dikelola dan dilindungi secara tradisional. Dampak teknologi pada hubungan sosial. Yang pertama ada pergeseran interaksi. Media digital menggeser interaksi sosial tradisional. Jadi contoh seperti pertemuan tatap muka dengan chattingan. Dulu orang ketika hendak berinteraksi, mereka pasti akan berinteraksi secara tatap muka. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, jadi mereka interaksinya itu bisa secara online melalui platform digital ataupun aplikasi-aplikasi lainnya seperti WA, Telegram, Line, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengisolasi individu. Misalnya, salah satu contohnya itu komunikasi digital. Orang-orang lebih sering berkomunikasi melalui pesan teks, panggilan video, atau media sosial daripada bertemu langsung. Nah, ini dapat mengurangi kesempatan untuk membangun koneksi yang mendalam dan empati yang bisa dapat ditemui atau bisa kita dapatkan melalui interaksi tatap muka. Kemudian yang ketiga ada komunikasi antar negara. Media digital menggeser interaksi sosial tradisional. Nah, media digital ini memang telah menggeser interaksi sosial tradisional, membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan. Perubahan ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu jangkauan komunikasi kita itu dapat lebih mengglobal atau dapat lebih luas. Kemudian dampak negatifnya itu penurunan interaksi tatap muka yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan penurunan kemampuan komunikasi kita secara langsung dengan orang lain. Oke, selanjutnya teknologi sebagai katalis perkembangan moral. Yang pertama, empati. Meningkatkan empati melalui konektivitas global. Meskipun teknologi atau media digital ini seringkali dikritik karena memicu isolasi, tetapi konektivitas global juga dapat menjadi jembatan untuk kita untuk membangun pemahaman dan empati dari budaya-budaya lainnya. Kemudian yang kedua, pendidikan. Membuka akses pendidikan dan informasi. Contoh seperti pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini kita dapat menggunakan platform digital seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menonton video-video pembelajaran seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga, transparansi. Mendorong transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti keterbukaan informasi dan akses terhadap informasi yang relevan. Kemudian akuntabilitas ini berarti adanya mekanisme untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan. Kerangka etika dan regulasi. Sebuah kerangka etika dan regulasi yang baik dapat membimbing kita menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Yang pertama ada standar etika global.
Pentingnya kerjasama internasional dalam membangun standar etis. Nah, di sini kita membutuhkan kerjasama dari berbagai negara untuk menetapkan dan menegakkan standar etis yang berlaku universal atau berlaku umum ataupun terbuka. Contoh, kita dapat mencegah persaingan yang tidak sehat antar negara. Kemudian yang kedua ada pedoman etis, pengembangan pedoman etis dalam inovasi teknologi. Dengan adanya pedoman etis ini, kita dapat mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan individu, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada peran institusi. Peran lembaga pendidikan dan penelitian dalam mengkaji etika teknologi. Lembaga pendidikan dan penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam mengkaji etika teknologi. Dengan mengintegrasikan etika teknologi dalam kurikulum, melakukan penelitian, mengembangkan pedoman etis, dan memfasilitasi dialog, mereka dapat membantu memastikan bahwa kemajuan teknologi selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Membangun masa depan. Melalui kolaborasi global dan tanggung jawab bersama, teknologi dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk menciptakan perubahan positif bagi kehidupan manusia di masa depan. Yang pertama di bidang pendidikan, revitalisasi kurikulum dengan memasukkan literasi digital dan etika teknologi. Revitalisasi ini berarti bahwa memberikan kehidupan baru, energi atau semangat pada sesuatu yang sudah ada. Jadi di sini dia seperti memperbarui atau menghidupkan kembali sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, revitalisasi kurikulum ini berarti memperbarui kurikulum dengan menambahkan pelajaran baru, metode pembelajaran yang baru, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang lembaga, pembentukan lembaga independen yang mengawasi pengembangan teknologi dengan perspektif etis. Dengan adanya lembaga ini, akan memantau perkembangan teknologi di berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan robotika. Mereka akan mengevaluasi potensi dampak etis dari teknologi baru, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Yang ketiga, bidang kolaborasi. Membangun platform dialog multi-stakeholder untuk diskusi etika teknologi. Platform dialog multi-stakeholder ini adalah wadah yang memungkinkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Di sini kita mengambil 3 kesimpulan dari materi-materi tadi. Yang pertama, era digital menghadirkan kompleksitas moral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan, big data, dan platform digital menciptakan ruang etika baru yang membutuhkan pemahaman mendalam dalam kerangka regulasi adaptif. Yang kedua, sistem pendidikan memiliki peran kunci dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan etis teknologi. Literasi digital dan kesadaran moral tidak lagi bersifat opsional, melainkan kebutuhan mendasar. Yang ketiga, kemajuan teknologi harus selalu diimbangi dengan pertimbangan etis, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan.